Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih. Kiranya hikmat dan pengurapan dari Allah Bapa melalui Roh Kristus yang ada di dalam kita senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Dan kiranya Tuhan selalu menuntun kita dalam jalan-jalan kebenarannya sehingga kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sahabatku, seperti biasanya kita selalu berdoa di awal dan akhir renungan. Jadi sekarang mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang terjadi atas kami, kesehatan, pertolongan, perlindungan, dan berkat-berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Saat ini kami mau mempersiapkan diri untuk menerima berkat firman-Mu. Kami mengarahkan telinga, pikiran, dan hati kami kepadamu. Bawalah kami masuk ke dalam hadirat-Mu, dan biarkanlah kami mengalami persekutuan yang indah bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati, kasih karunia yang merupakan inti dari perjanjian baru selaras dengan kemurahan Allah. Kita tidak layak memperoleh apa yang diberikan kepada kita hari ini, tetapi karena kemurahan Allah, maka kita diberikan kasih karunia. Jikalau Allah tidak murah hati, maka Ia pasti menghukum semua manusia atas dosa-dosanya, dan kita semua pasti berakhir di neraka. Kemurahan Allah adalah sesuatu yang kita butuhkan di sepanjang hidup kita, karena kemurahan Allah mendatangkan berbagai hal yang luar biasa bagi kita. Saat orang lain mengalami resesi ekonomi dan kesulitan untuk memelihara hidup keluarga mereka, tetapi kita diberkati dengan pemeliharaan dan pertolongan Allah, maka hal itu adalah kemurahan Allah bagi kita. Saat orang lain mengalami penyakit-penyakit yang mengancam kesehatannya, tetapi kita berada dalam keadaan sehat, maka itu adalah kemurahan Allah bagi kita. Saat orang lain mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi kita masih memiliki pekerjaan, maka hal itu adalah kemurahan Allah bagi kita. Saat orang lain banyak yang bercerai, tetapi pernikahan kita masih bertahan sampai hari ini, maka itu adalah kemurahan Allah bagi kita. Jika kita pikirkan berapa banyak kemurahan Allah yang telah kita terima di sepanjang hidup kita, sehingga sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, mengalami kemurahan Allah memang merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari anak-anak Allah. Sebagai Bapa yang baik, Allah pasti bermurah hati kepada anak-anaknya. Terlebih lagi, kemurahan Allah adalah karakter Allah. Meskipun begitu, ternyata ada rahasia agar kita bisa terus berada di dalam lingkup kemurahan Allah. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 58 sampai 59. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Belas kasihan dalam ayat tersebut, versi bahasa Inggrisnya menggunakan kata favor, bukan mercy, yang artinya adalah kemurahan Allah, bukan belas kasihan Allah. Pemazmur meminta kemurahan Allah, dan ia memintanya dengan segenap hatinya. Tetapi membuat permintaan hanyalah permulaan. Dalam kalimat selanjutnya, pemazmur menyatakan apa yang harus kita lakukan untuk bisa berada di dalam kemurahan Allah, yaitu memikirkan jalan hidup kita. Memikirkan jalan hidup kita artinya adalah mengevaluasi kehidupan kita. Dengan kata lain,
untuk bisa berada di dalam kemurahan Allah, maka jalan-jalan hidup kita haruslah berkenan kepada Allah. Jadi, jalan hidup kita mempengaruhi hasil seberapa besar kita bisa berada dalam kemurahan Allah. Kenyataan bahwa kita lahir baru dan berada dalam perjanjian dengan Allah telah membuka pintu kemurahan bagi kita. Namun, jika jalan hidup kita tidak berkenan bagi Allah, maka kita tidak akan terus berada dalam kemurahan Allah. Allah berkata kepada Nabi Hagai demikian dalam Hagai 1 ayat 6-7. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu dalam versi bahasa Inggrisnya menggunakan kata consider your ways, yang artinya memperhatikan jalan-jalanmu. Hal itu dikaitkan dengan berkat-berkat Allah dalam ayat sebelumnya. Jadi, jikalau kita tidak mengalami kemurahan Allah dalam hidup kita sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah, maka kita harus melihat apakah jalan-jalan kita berkenan kepada Allah. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, jika ada sesuatu dalam hidup kita yang oleh kesaksian firman Allah dan teguran Roh Kudus bahwa itu tidak berkenan kepada Allah, maka kita harus menyingkirkan hal itu dari hidup kita. Ketika kita melakukannya, maka kita akan mulai melihat kemurahan Allah tercurah dalam semua bidang kehidupan kita. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang murah hati dan kasih karunia-Mu melimpah bagi kami. Tegurlah kami apabila ada jalan hidup kami yang tidak berkenan kepadamu, agar kami dapat tetap berada di dalam kemurahan-Mu. Biarlah kemurahan-Mu melingkupi kami seperti perisai di sepanjang hidup kami. Ya Bapa, dalam doa ini kami juga membawa negeri kami Indonesia. Kami berdoa bagi korban-korban gempa di Indonesia. Kiranya Engkau menguatkan dan menghiburkan setiap orang yang terkena dampak gempa. Dan kiranya Engkau memulihkan negeri kami. Berikanlah hikmat dan belas kasihan-Mu bagi pejabat-pejabat yang berwenang, agar mereka cepat mengambil tindakan untuk menolong saudara-saudara kami yang terkena gempa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya tangan kasih dan kuasa-Mu selalu menopang Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.